Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayyuhal kiram, usikum ba'iyya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tangdur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man farika fid dukhuli Ramadan karamallahu jasadahu 'alan niran. Wa biqala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban hufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Hadratul Muhtaramin yang saya hormati, Bapak Ibu dan kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya alhamdulillah pada saat ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenankan untuk kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang penuh berkah bagi kita sekalian. Semua ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita dikembalikan dalam kondisi fitri. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak memberikan tauladan pada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita semuanya juga termasuk dari bagian hamba-hamba Allah yang nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya menyampaikan materi hikmah bulan suci Ramadan. Ramadan adalah salah satu hamba Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas khusus mengembalikan manusia ke derajat yang mulia, ke derajat yang bertakwa, dan mengembalikan manusia ke dalam kefitrahan. Sesuai dengan titelnya Ramadan, artinya pensucian, pembakaran. Allah Subhanahu wa taala melalui bulan ini berkehendak kepada kita sekalian. Allah akan mengembalikan hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkehendak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diberikan peluang dan kesempatan untuk mewujudkannya. Bulan Ramadan ini sebagai sarana bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang nyata kepada kita sekalian. Karena dengan hadirnya Ramadan, kita semuanya ada kesempatan untuk bisa memperbaiki diri kita,
mewujudkan ketakwaan kita yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengembalikan diri kita kepada kefitrahan yang sejati. Oleh karena itu, beberapa hal yang berkaitan dengan Ramadan ini perlu saya mengingatkan kepada para kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, ketika Allah sudah membukakan pintu rahmatnya, maka beberapa hal akan hadir kemuliaan yang diberikan pada hambanya. Salah satunya ketika Ramadan ini datang kepada kita pada saat ini, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dua hal yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah man farika fid dukhuli Ramadan karamallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bersukacita, yang berbahagia, gembira di dalam jiwa dan hatinya akan hadirnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala dengan tegas karamallahu jasadahu ala niran, sudah Allah haramkan jasadnya hamba-hamba tersebut dari api neraka. Yang kedua, Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita sekalian, idza jaa syahrul ramadan futikat abwabus sama wa ghulliqat abwabun nar was subsidatis sayati. Ketika hadir bulan Ramadan, datang bulan Ramadan, maka dibukakan pintu langit dan ditutuplah pintu neraka, serta dibelenggulah setan-setan dalam perjalanan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang luar biasa. Dibukakan pintu langit artinya kerahmatan, keberkahan, kenikmatan, ridha dari Allah sangat besar peluangnya untuk bisa dimiliki oleh manusia. Ditutupnya pintu neraka, maksudnya kejelekan, kejahatan akan bisa sangat mudah dihindari bagi mereka-mereka yang menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, pada saat ini sekali lagi mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tulus. Mudah-mudahan keridhaan Allah hadir pada diri kita. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang berhubungan dengan puasa ini, saya juga mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kehadiran Ramadan adalah tidak sendirian. Ramadan hadir di dalam kehidupan, dalam tugasnya bersama-sama dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah yang penuh pada khususnya manusia, khususnya lagi orang yang mukmin dan muslim. Allah akan melimpahkan berbagai macam kerahmatannya pada kita sekalian dengan sepenuh-penuh rahmatnya Allah. Oleh karena itu, mari kita syukuri dengan sesungguh-sungguhnya syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang juga dengan barokahnya Allah, melimpahnya keberkahan di dalam hidup ini. Apapun yang kita lakukan, nilainya berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diingatkan oleh Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Hasilnya, jumlahnya, ambil seberapa yang engkau mau. Inilah Allah Subhanahu wa taala ketika sudah melimpahkan keberkahannya, kerahmatannya pada kita sekalian sampai sedemikian. Ramadan hadir juga bersama dengan saum, puasa. Artinya sarana untuk pengendalian jiwa, sarana untuk
menahan diri, sarana untuk membersihkan diri. Dengan berpuasa, maka manusia akan dikoreksi kembali oleh Allah Subhanahu wa taala banyak hal yang berhubungan dengan dirinya. Dengan berpuasa, maka Allah akan berikan kemampuan kepada hamba-hambanya itu untuk bisa mengendalikan dirinya, menekan hawa nafsunya, mengarahkan hawa nafsunya untuk bisa bersama-sama keinginannya dipadukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bisa menata Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mengatur jiwa raganya, hawa nafsunya ditata sedemikian rupa, maka insya Allah tidak khayal manusia itu akan mampu untuk bisa kembali kepada kefitrahannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Ramadan hadir juga bersama dengan karunia yang sangat luar biasa, yaitu Lailatul Qadar, atau yang sering orang sebut juga dengan Lailatul Bara'ah. Suatu malam yang mulia, suatu malam yang agung, yang keagungannya, yang kebesarannya, yang fadilahnya Allah sampaikan lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun lebih 4 bulan. Subhanallah, jika kita menemukan malam itu, maka keberuntungan bagi hamba Allah yang menemukannya. Oleh karena itu, salah satu yang diingatkan kepada kita, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufirallahu mattaqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mendirikan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih, dengan tilawah Al-Quran, dengan zikir, dengan mudzakarah, dengan ta'lim, dengan muhasabah, muraqabah, mujahadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ampun kepada hamba-hamba itu, ma taqaddama min dzanbih, apa-apa yang menjadi kesalahan, dosa-dosa yang sudah lalu. Subhanallah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini juga saya mengingatkan berkait dengan hakikat dari puasa itu. Salah satu yang bersama dengan Ramadan hadir di tengah-tengah kita adalah saum, siam, atau poso bagi kita orang Jawa. Saya akan mengambil satu hikmah di mana tataran tingkatan puasa yang dilaksanakan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengingatkan bahwa puasa itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada puasa awam, ada puasa khawas, dan ada puasa khawasul khawas. Ada puasa ala orang awam, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Dan ada puasa khusus selain yang 3 hal tadi, sudah mulai menjaga akal pikirnya, hatinya untuk berpuasa. Nah, yang dimaksud dengan puasa khawasul khawas adalah puasa yang terdiri dari 5 unsur, yaitu puasa raga, puasa nyawa, puasa jiwa, puasa cipta, dan puasa hati. Atau kalau orang Jawa ada poso rogo, poso rasa, poso jiwa, poso cipta, lan poso kalbu.
Kelimanya adalah bagian-bagian yang menjadi urusan puasa. Bagian-bagian yang harus kita perhatikan pada saat puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga jasadnya benar-benar untuk terhindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai beliau mengingatkan untuk menjaga semua hal itu secara zahiriyah fisik. Orang-orang yang berpuasa itu lebih baik tidur apabila tidak ada aktivitas lain yang lebih penting. Apabila memang memungkinkan orang beraktivitas lain menimbulkan kemadharatan, maka lebih baik orang itu tidur untuk menghindari secara fisik bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila ada hal yang lebih penting dari itu, maka kita berusaha untuk menjaganya sedemikian rupa sehingga puasa kita secara fisik itu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poso rasa, orang berpuasa harus menjaga rasanya dengan sebaik-baiknya. Selalu mengingat, selalu ingat, selalu berzikir pada Allah bahwa kita sedang berpuasa. Ketika kita mau berucap yang salah, bertindak yang salah, ini shaimun, aku sedang berpuasa. Ketika kita bisa menjaga rasa kita, hati kita, insya Allah puasa kita akan aman dan lancar. 5 hal inilah yang dijaga oleh Rasulullah. Pergerakannya semuanya diajak untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita memahami dengan sesungguh-sungguhnya raga kita, rasa kita, jiwa kita, cipta kita, atau akal kita, dan kalbu kita, hati kita, kita jaga sedemikian rupa. Kita ingatkan bahwa kita sedang berpuasa, maka insya Allah Allah juga memberikan pertolongan pada kita, berikan hasabnya kepada kita, kekuatan jasmani, rohani akan ada di dalam diri kita untuk bisa menjalankan puasa itu dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, yang terakhir perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, bahwa yang harus kita jaga dengan sebaik mungkin adalah ibadah kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita di setiap aktivitas kita, baik siang maupun malam. Hindari beberapa hal yang membuat puasa itu batal. Bahkan hindari beberapa hal yang membuat puasa itu berkurang nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hindari riya, kita hindari nifak, kita hindari syirik, kita hindari kufur. Kita perbanyak amal soleh, tilawah Al-Quran, zikir kepada Allah, berbicara yang baik, dan apabila memungkinkan dan mampu, kita
memberikan sebagian rizki kita dengan tulus dan ikhlas untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kita perlu mengingat bahwa target utama dari puasa ini, dari Ramadan ini hadir dalam kehidupan kita adalah untuk mengembalikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang fitrah. Maka ketika kita selesai menjalankan ibadah Ramadan, ibadah siyam, ibadah qiyamul lail, di malam-malam Ramadan kita hidupkan, maka tak hayal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaannya dan menjadikan kita menjadi hambanya yang fitrah. Selesai Ramadan, maka kita Idul Fitri, kembali kepada kesucian kita. Secara zahiriyah ada 10 hal yang menjadi hikmah dari perjalanan Ramadan pada kehidupan manusia. Yang pertama adalah munculnya perubahan sikap, munculnya perubahan tingkah laku pada manusia. Setelah disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara, dengan siyam, dengan qiyamul lail, dengan tilawah Al-Quran, dengan nasihat-nasihat agama, kita memperbanyak zikir, kita memperbanyak silaturahim, maka insya Allah akan ada perubahan sikap, perubahan tingkah laku yang mendasar dan mendalam pada diri manusia, yang wujud dari kefitrahan itu sendiri. Yang kedua, orang akan atau kita akan bisa meningkatkan nilai ibadah sekecil apapun, kita akan bisa meningkatkan karena kesadaran kita betapa indahnya karunia Allah di Ramadan ini. Yang ketiga, orang akan berusaha untuk mewujudkan ketakwaan itu yang sesungguh-sungguhnya. Taqullaha haqqa tuqatih. Takwa yang sesungguhnya adalah berbentuk kehati-hatian di dalam tingkah laku, kehati-hatian di dalam sikap, kehati-hatian di dalam bertindak, kehati-hatian di dalam berpikir, dan kehati-hatian di dalam merasakan segala sesuatu. Itu apabila kita capek, subhanallah, insya Allah akan sangat luar biasa nikmat. Yang keempat adalah orang akan selalu berusaha untuk mensucikan diri. Bagaimana caranya? Ketika orang bersalah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah pada manusia, segera minta maaf pada manusia. Yang kelima adalah orang akan berusaha untuk menghatamkan Al-Quran selalu sebagaimana semangat yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Yang keenam, orang akan kembali kepada kesucian zahir batinnya, akan menjaganya sedemikian rupa. Yang ketujuh, orang akan berusaha untuk Syawal, meningkatkan berbagai nilai yang telah didapatkan dari bulan suci Ramadan itu. Yang kedelapan, orang akan mengejar Lailatul Qadar dan mendawamkan di dalam dirinya, bahkan berharap pada Allah, minta pada Allah untuk bisa bertemu dengan Lailatul Qadar lagi yang akan datang. Yang kesembilan, orang akan memperbanyak amal soleh, sekecil apapun akan selalu diusahakan, sebagaimana yang telah dilakukan di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, akan memperbanyak ilmu pengetahuan, hikmah dari Ramadan. Salah satunya adalah mendalami ilmu pengetahuan yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah yang bisa kami sampaikan, beberapa hal
Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa ada manfaatnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqalu qouli hadza fastaghfirullahaladzim wa lakum minkum wallahu muwaffiq wa mitharik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.